Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 3B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, akan menjelaskan tentang klasifikasi kata terbuka dan tertutup. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Ermawati S. SPD, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Widiawati, NPM 1962-10831. Di sini saya sebagai pengganti pemateri 1 akan menjelaskan tentang klasifikata 1 kelas terbuka bagian kriteria klasifikasi. Yang termasuk kelas terbuka adalah kata-kata yang termasuk dalam kelas verba, nomina, dan adjektiva. Anggota dari kelas terbuka ini dapat dilihat karakternya, serta dapat diperbandingkan satu sama lainnya dari anggota kelas adverbia yang dapat mendampingi anggota ketiga kelas utama itu. Nah, anggota kelas adverbia itu menyatakan makna atau konsep negasi, frekuensi, jumlah, komparasi, skala, perfeksi, keharusan, dan kepastian. Pertama, kata-kata dari kelas nomina tidak dapat didampingi oleh adverbia frekuensi, adverbia derajat, adverbia skala, dan adverbia keselesaian. Dapat didampingi oleh adverbia keharusan, boleh dan harus. Contohnya, kamu mau makan apa? Jawabannya, boleh gado-gado atau harus ayam goreng. Kedua, kata-kata dari kelas verba dapat didampingi oleh adverbia negasi, tidak dan tanpa. Dapat didampingi oleh adverbia negasi bukan. Contoh, dia bukan menyanyi, melainkan berteriak-teriak. Ketiga, kata-kata dari kelas adjektiva dapat didampingi semua adverbia derajat, semua adverbia keselesaian, dan semua adverbia kepastian, tetapi tidak didampingi oleh adverbia keharusan, frekuensi, dan jumlah. Contoh, warnanya bukan merah, melainkan oranye. Nah, materi 1 akan dilanjutkan lagi oleh Ayu Saryati. Baik, selanjutnya yakni nomina. Dilihat dari segi semantik, khususnya dari komponen makna utama yang dimiliki kata-kata berkelas nomina dapat dibedakan menjadi 11 tipe, yaitu yang pertama memiliki komponen makna nama orang, contohnya saya, dia, ibu, bapak, Ahmad, Fatimah. Yang kedua memiliki komponen makna utama nama institut, contohnya pemerintahan, universitas. Yang ketiga memiliki komponen makna utama nama binatang, contohnya kucing dan kambing. Yang keempat memiliki komponen makna utama tumbuh-tumbuhan, contohnya rumput, keladi, ilalang. Yang kelima memiliki komponen makna utama nama buah-buahan, contohnya pisang, nangka, semangka. Yang keenam memiliki komponen makna utama bunga-bungaan, mawar, melati, cempaka. Yang ketujuh memiliki komponen makna utama peralatan, contohnya garpu, sendok. Yang kedelapan memiliki komponen makna utama makanan dan minuman, contohnya roti, bakso, bir, teh. Yang kesembilan memiliki komponen makna utama nama geografi, kota, desa, laut. Yang kesepuluh memiliki komponen makna utama bahan baku, contohnya semen, pasir, kapur. Yang ke-11 memiliki komponen makna utama kegiatan, contohnya olahraga, rekreasi, dan diskusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehani Mardia. Saya akan menjelaskan tentang materi verba. Ciri utama verba atau kata kerja dilihat dari adverbia yang mendampinginya. Yang pertama, dapat didampingi oleh adverbia negasi, tidak, dan tanpa. Contohnya, tidak datang, tidak pulang, tanpa makan, tanpa membaca. Yang kedua, dapat didampingi oleh adverbia frekuensi. Contohnya, sering datang, jarang makan, kadang-kadang pulang.
Yang ketiga, tidak dapat didampingi oleh kata bilangan dengan penggolongannya. Contohnya, sebuah membaca 2 butir, menulis 3 butir pulang. Namun dapat didampingi oleh semua adverbia jumlah seperti kurang membaca, sedikit menulis, kurang makan, cukup menarik. Yang keempat, tidak dapat didampingi oleh semua adverbia derajat. Contohnya agak pulang, cukup datang, lebih pergi, kurang pergi, sangat minum, sedikit lompat. Yang kelima, dapat didampingi oleh adverbia kata atau tenses. Contohnya, sudah makan, sedang mandi, tengah membaca, lagi tidur, akan pulang, mau menjual. Yang keenam, dapat didampingi oleh semua adverbia keselesaian. Contohnya, belum mandi, baru datang, sedang pulang, sudah pulang. Ketujuh, dapat didampingi oleh semua adverbia keharusan. Contohnya, boleh mandi, harus pulang, wajib datang. Yang kedelapan, dapat didampingi oleh semua anggota adverbia kepastian. Contohnya, pasti datang, tentu pulang, mungkin pergi, barangkali tahu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang adjektiva. Ciri utama adjektiva atau keadaan dari adverbia yang mendampinginya adalah bahwa kata-kata yang termasuk kelas adjektiva. Pertama, tidak dapat didampingi oleh adverbia frekuensi, sering, jarang, dan kadang-kadang. Jadi tidak mungkin ada. Contohnya sering indah, jarang tinggi, kadang-kadang besar. Kedua, tidak dapat didampingi oleh adverbia jumlah. Jadi tidak ada. Contohnya banyak tugas, sedikit baru, sebuah indah. Yang ketiga, dapat didampingi oleh semua adverbia derajat. Contohnya agak mahal, cukup mahal, lebih bagus, sangat indah, sedikit kecil, jauh sekali, paling mulia. Yang keempat, dapat didampingi oleh adverbia kepastian. Pasti, tentu, mungkin, dan barangkali. Umpamanya, pasti indah, tentu baik, mungkin buruk, barangkali cantik. Yang kelima, tidak dapat diberi verbia kala atau tenses, hendak dan mau. Jadi, bentuk-bentuk tidak berterima. Contohnya, hendak indah, mau tinggi. Selanjutnya, adverbia. Adverbia disebut sebagai kata-kata yang bertugas mendampingi nomina, verba, dan adjektiva. Malah adverbia inilah yang dijadikan dasar kriteria untuk menentukan kata-kata berkelas nomina, verba, dan adjektiva. Dilihat dari segi semantik, yaitu dari komponen makna utama yang dimiliki, dapat dilihat adanya kata-kata yang berkelas adverbia yang memiliki komponen makna. Yang pertama, negasi, yaitu kata-kata tidak, bukan, tanpa, dan tiada. Yang kedua, frekuensi, yaitu kata-kata sering, jarang, kadang-kadang, biasa, sekali-kali, tiap kali, dan selalu. Yang ketiga, kuantitas atau jumlah, yaitu banyak, sedikit, cukup, kurang, semua, seluruh, sebagian, dan beberapa. Contohnya, banyak rumah, sedikit rumah, kurang air, semua orang. Yang keempat, kualitas atau derajat, yaitu agak, cukup, lebih, kurang, sangat, paling, sedikit, dan sekali. Misalnya, agak baik, cukup baik, lebih baik, kurang baik, baik sekali, sedikit sekali. Yang kelima, waktu atau kala, yakni verbia sudah, senang, lagi, tengah, akan, hendak, dan mau. Contohnya sudah makan, sedang makan, lagi makan, tengah membaca, hendak pergi, dan mau pergi. Yang keenam, keselesaian, yaitu adverbia sudah, belum, baru, dan sedang. Yang ketujuh, pembatasan, yaitu adverbia hanya dan saja. Adverbia ini dapat didampingi kata-kata kelas verba, nomina, dan nurmeralia. Yang kedelapan, keharusan, yaitu wajib, boleh, harus, dan mesti. Adverbia ini dapat mendampingi kata-kata dari kelas verba. Yang terakhir, kepastian, yaitu adverbia pasti, mungkin, adverbia pasti, tentu, mungkin, barangkali. Adverbia ini dapat mendampingi kata-kata dari kelas verba. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Labeka dari kelas 3B. Saya akan menjelaskan dari bab 6 poin kedua, yaitu pronomina. Pronomina disebut kata ganti karena tugasnya memang menggantikan nomina yang ada.
Pronomina dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Kata ganti diri, 2. Kata ganti penunjuk, 3. Kata ganti tanya. Yang keempat, kata ganti tak tentu. Kata ganti diri yaitu pronomina yang menggantikan nomina orang atau yang diorangkan. Kata ganti biasanya dibedakan atas. 1. Kata ganti orang pertama tunggal yaitu saya dan aku. Orang pertama jamak yaitu kami dan kita. Yang kedua, kata ganti diri. Orang kedua tunggal yaitu kamu dan engkau. Orang kedua jamak yaitu kalian dan kamu sekaliannya. Yang ketiga, kata ganti diri orang ketiga tunggal yaitu ia, dia, orang. Ketiga jamak yaitu mereka. Kata ganti diri orang pertama, saya, dapat digunakan kepada siapa saja dan oleh siapa saja. Sedangkan kata ganti diri orang pertama, aku, hanya dapat digunakan kepada lawan bicara yang lebih muda usianya atau lebih rendah status sosialnya. Poin kedua yaitu kata ganti diri orang kedua tunggal, kamu dan engkau, hanya digunakan terhadap orang yang lebih muda atau lebih rendah kedudukan sosialnya. Yang ketiga yaitu kata ganti diri orang ketiga tunggal, ia digunakan dalam posisi sebagai subjek, tidak dalam posisi objek. Contoh kata ganti diri orang ketiga tunggal yaitu 1. Merindukan dia. Yang kedua, takut akan dia. Kata ganti orang ketiga jamak, mereka dapat digunakan kepada siapa saja tanpa ada rasa hormat atau tidak. 1. Yaitu pertama, dalam masyarakat umum kata ganti diri seiring digunakan secara tidak tertib atau di luar kaidah yang disebutkan di atas. Contohnya yaitu kata ganti kami sering digunakan untuk menyebut diri secara tunggal bukan jamak. Kata ganti kita sering digunakan untuk menyebut diri sendiri bukan inklusif. Kata gantinya sering digunakan untuk menyebut orang kedua tunggal. Kedua, dalam masyarakat Indonesia yang multi-etnis dan multi-budaya, lazim juga digunakan kata ganti dari bahasa daerah seperti 1. Mas, mbak dari bahasa Jawa, mas untuk menyebutkan kedua laki-laki dan mbak untuk menyebutkan kedua orang perempuan. Yang kedua, contoh kedua, awak, uni dan uda dari bahasa Minangkabau. Awak untuk menyebutkan diri orang pertama dan uni untuk menyebutkan kakak perempuan dan uda untuk menyebutkan laki-laki. Ketiga, karena faktor sosial, maka kata ganti yang sudah tersedia lengkap itu sering tidak digunakan. Seperti gantinya digunakan kosakata dari istilah perkerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakek, nenek, dan adik, paman, cucu, dan sebagainya lainnya. Kedua, yaitu menggantikan kata kamu. Pada kalimat ketiga menggantikan kata dia. 1. Contohnya, guru berkata kepada murid-muridnya, besok Bapak akan pergi ke Medan. Yang kedua, kata Ali kepada gurunya, kapan Bapak akan kembali ke Jakarta? Dan saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu kata ganti penunjuk. Kata ganti penunjuk yaitu adalah kata ini itu yang digunakan untuk menggantikan nomina sekaligus dengan penunjuk. Contoh kata ganti penunjuk yaitu buku ini adalah buku impor. Ini buku saya, sudah lama saya cari. Dan poin ketiga yaitu kata ganti tanya. Kata ganti tanya adalah kata yang digunakan untuk bertanya atau menanyakan sesuatu atau nomina atau yang dianggap konstruksi nomina. Kata ganti tanya itu adalah apa, siapa, kenapa, bagaimana, berapa, mengapa, dan mana. Kata ganti tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan nama diri atau nama jabatan seseorang. Contohnya itu siapa namanya, nama anak itu siapa, siapakah penulis buku ini. Selanjutnya kata ganti tanya mengapa dan kenapa. Digunakan untuk menanyakan sebab terjadinya sesuatu. Posisinya dalam kalimat tepat
pada awal kalimat dan dapat juga dibubuhi partikel kah. Contohnya yaitu 1. Kenapa anak itu menangis? Kamu datang terlambat, mengapa? Mengapa kamu tidak hadir? Selanjutnya, kata ganti mana digunakan untuk menanyakan tempat keberadaan. Posisinya dapat pada awal kalimat, dapat juga pada akhir kalimat. Contohnya berikut adalah, itu barangnya, mana uangnya, mana buku yang baru kamu beli itu. Dan saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu promina tak tentu. Promina tak tentu atau kata ganti tak tentu adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan nomina yang tidak tentu. Termasuk kata ganti tak tentu adalah seseorang, salah seorang, siapa saja, setiap orang, masing-masing, sesuatu, salah satu, beberapa, dan sewaktu-waktu. Contohnya, ada seorang menunggu Anda di luar. Yang kedua, pada suatu hari dia datang ke sini. Yang ketiga, sewaktu-waktu kerusuhan itu akan terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Paskon Maha. Kelompok 3. Mempresentasikan 1. Numeralia. A. Kata bilangan. Numeralia atau kata bilangan adalah kata-kata yang menyatakan bilangan, jumlah, nomor, dan himpunan menurut bentuk dan fungsinya. Biasanya dibicarakan adanya kata bilangan utama genap, ganjil, bulat, pecahan, tingkat, dan kata bantu bilangan. Kata bilangan utama atau kata bilangan sejati adalah kata-kata seperti 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan sebagainya. Kata 4 bukan kata bilangan utama sebab merupakan hasil perkalian 2 kali 2. Begitu juga dengan 6. Kata bilangan genap adalah kata bilangan yang habis dibagi 2. Misalnya 2, 4, dan sebagainya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Misalnya 1, 3, dan seterusnya. Dibilang genap ataupun ganjil disebut bilangan bulat. Kata bilangan tingkat digunakan untuk menyatakan urutan kata kalimat ke-7 dan ke-100 pada kalimat. Contoh, beliau duduk di kursi. Kalimat dari kalimat dari kiri. B. Kata bantu bilangan. Kata bantu bilangan disebut juga kata penjodoh bilangan atau kata pengolong. Dibilang adalah kata yang digunakan sebagai tanda mengenai nomina tertentu dan tempatkan di antara kata bilangan. Dengan nominanya, kata bantu orang untuk manusia, ekor untuk binatang, dan buah untuk benda umumnya. Contoh, 2 orang Korea, seekor buaya, 4 buah mangga. Untuk nomina
tak terhitung. Digunakan nama wadah pengukur nomina. Contoh, secangkir kopi, 2 liter minyak. 2. Preposisi atau kata depan adalah kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan dan verbal di dalam suatu klausa. 1. Tempat berada, iaitu preposisi di pada, dalam, atas dan antara. Contoh, nenek tinggal di Bogor. Tulisannya dimuat dalam harian pos kata. 2. Arah asal, yaitu preposisi dari. Contoh, dia datang dari Kediri. 3. Arah tujuan, yaitu preposisi kepada, akan dan terhadap. Contoh, mereka menuju ke utara. 4. Pelaku, yaitu preposisi oleh. Contoh, jambatan itu dibangun oleh pemerintah pusat. 5. Alat, yaitu preposisi dengan dan berkat. Contoh, kayu itu dibelah dengan kapak. Aku berhasil berkat bantuan saudara-saudara kalian. 6. Perbandingan, yaitu preposisi daripada. Contoh, kue itu lebih enak daripada kue ini. 7. Hal atau masalah, yaitu preposisi tentang dan mengenai. Contoh, mereka berbicara tentang gempa bumi. Mengenai anak itu, biarlah saya yang mengurusnya. 8. Akibat, yaitu preposisi hingga, sehingga, dan sampai. Contoh, tukang copet itu dipukuli orang banyak hingga banyak belur. 2. Berjalan kaki sejauh itu sampai sepatunya hancur. 9. Tujuan, yaitu preposisi untuk, buat, guna, dan bagi. Contohnya, ibu memberi sepanda baru untuk adik. Sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusariati dari kelas 3B NPM 19621095. Pemateri kelima dari kelompok 3, saya akan menjelaskan tentang konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung adalah kata-kata yang menghubungkan satuan-satuan sintaksis, baik antara kata dengan kata, antara frase, antara klausa dengan klausa, atau antara kalimat dengan kalimat. Yang pertama, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Dilihat dari sifat hubungannya terbagi menjadi 8, yakni: yang pertama, menghubungkan menjumlahkan. Kalimat konjungsinya dan dengan serta. Contohnya, nenek dan kakek pergi ke Makassar. Adik dengan ayah belum pulang. Yang kedua, menghubungkan memilih. Kata konjungsinya atau. Contohnya, mana yang kamu pilih, yang merah atau yang biru. Yang ketiga, menghubungkan mempertahankan. Kata konjungsinya tetapi, namun, sedangkan, dan sebaliknya. Contohnya, kami ingin menyumbangkan lebih, tetapi kemampuan kami terbatas. Kedua, Ali dan Ahmad belajar bahasa Inggris, sedangkan dia belajar bahasa Arab. Yang keempat, menghubungkan membetulkan. Kata konjungsinya melainkan dan hanya.
Contohnya, dia menangis bukan karena sedih, melainkan karena gembira. Masakan ini bukan main enaknya, hanya saja terlalu pedas. Yang kelima, menghubungkan menegaskan. Kata konjungsinya bahkan, malah, malahan, lagi pula, apalagi, dan jangankan. Contohnya, kikirnya bukan main. Bahkan, untuk makan pun dia segan mengeluarkan uang. Yang keenam, menghubungkan membatasi. Kata konjungsinya kecuali hanya. Contohnya, semua siswa sudah hadir kecuali Ali dan Hadi. Saya tidak apa-apa, hanya agak pening. Yang ketujuh, menghubungkan mengurutkan. Kata konjungsinya kemudian, lalu, selanjutnya, setelah itu. Mula-mula kami dipersilahkan duduk, kemudian kami diminta mengutarakan maksud kedatangan kami. Dia duduk, lalu menulis surat. Yang kedelapan, menghubungkan menyamakan. Konjungsinya yaitu, yakni, ialah, adalah, bawa. Contohnya, kedua anak itu, yaitu Dadi dan Hasan, sering dimarahi ayahnya. Tugas mereka, yakni mencuci dan memasak, telah dilakukan dengan baik. Yang kedua adalah konjungsi subordinatif. Adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat klausa yang kedudukannya tidak sederajat. Konjungsi subordinatif ini dibedakan pula atas konjungsi yang menghubungkannya. Pertama, menyatakan sebab akibat. Konjungsinya sebab karena. Contohnya, banyak petani yang mengeluh sebab harga pupuk makin mahal. Kami tidak dapat melanjutkan perjalanan karena hari sudah malam. Yang kedua, menyatakan persyaratan. Konjungsinya kalau, jikalau, jika, bila, bila mana, apabila, asal. Contohnya, kalau diundang, saya akan hadir. Kami akan mengunjungi nenek di desa apabila musim liburan tiba. Yang ketiga, menyatakan tujuan. Konjungsinya agar supaya. Contohnya, kami berangkat pagi-pagi agar tidak terlambat tiba di sekolah. Kami bekerja siang malam supaya pekerjaan ini lekas selesai. Yang keempat, menyatakan waktu. Konjungsinya ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala, sejak, sambil, selama. Contohnya, nenek datang ketika kami sedang makan siang. Biasakan mencuci tangan sebelum makan. Yang kelima, menyatakan akibat. Sampai, hingga, sehingga. Contohnya, pencuri itu dipukuli orang banyak sampai mukanya babak belur. Dia makan terlalu banyak hingga tidak kuat berdiri. Yang keenam, menyatakan batas kejadian. Konjungsinya sampai hingga. Kami menyelesaikan pekerjaan itu sampai pukul 3 dini hari. Mereka berjalan kaki di tengah hutan hingga bertemu dengan sebuah gubuk kecil. Yang ketujuh, menyatakan tujuan atau sasaran. Konjungsinya untuk guna. Contohnya, untuk mengatasi banjir, pemerintah akan membuat saluran baru. Murid-murid dikumpulkan di aula guna mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah. Yang kedelapan, menyatakan penegasan. Konjungsinya meskipun, biarpun, kendatipun, sekalipun. Contohnya, mereka berangkat juga ke Jakarta meskipun tidak diizinkan oleh orang tua mereka. Biarpun hujan lebat, pertandingan sepak bola itu berjalan terus. Yang kesembilan, menyatakan pengandaian. Seandainya, andai kata. Contohnya, seandainya saya punya uang 1 miliar, kamu akan saya belikan mobil baru. Saya pasti akan celaka andai kata saya jadi berangkat. Yang ke-10, menyatakan perbandingan. Konjungsinya seperti sebagai laksana. Kedua anak itu selalu bertengkar, seperti anjing dengan kucing. Kami terkejut bukan main. Laksana mendengar petir di siang hari. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain yang berada dalam satu paragraf. Melihat sifat hubungannya, dikenal adanya konjungsi antar kalimat yang pertama, menghubungkan dan mengumpulkan. Jadi karena itu, oleh sebab itu, kalau begitu, dengan demikian. Minggu lalu kamu meminjam uang saya 1.000 rupiah, 2 hari yang lalu 1.000 rupiah, dan kini 5.000 rupiah. Jadi hutangmu semua ada 8.000 rupiah. Yang kedua, menyatakan penegasan. Lagi pula apabila. Mari kita makan di warung itu. Masakannya enak dan harganya murah. Lagi pula pelayanannya sangat baik. Dan yang terakhir, menghubungkan pertentangan atau mengontraskan. Namun sebaliknya, sejak kecil dia kami asuh, kami didik, dan kami sekolahkan. Namun setelah dewasa dan menjadi orang besar, dia lupa kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widiawati, NPM 1962100831, pemateri ke-6 dari kelompok 3.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas kata tertutup, bagian artikulus, interjeksi, dan juga partikel. Artikulus atau kata sandang adalah kata-kata yang berfungsi sebagai penentu atau mendefinitkan sesuatu nomina, adjektiva, atau kelas lain. Artikulus yang ada dalam bahasa Indonesia adalah si dan sang. Contoh yang pertama, nama kucingku adalah si manis. Yang kedua, mana si Tari? Sejak tadi belum muncul. Yang ketiga, sang kancil adalah tokoh cerita binatang. Yang keempat, kami bertemu dengan sang Mahaputra. Materi selanjutnya adalah interjeksi. Interjeksi adalah kata-kata yang mengungkapkan perasaan batin. Misalnya, karena kaget, marah, terharu, kangen, kagum, sedih, dan sebagainya. Ada dua macam interjeksi. Yang pertama berupa kata-kata singkat seperti wah, cih, hai, oh, nah, dan hah. Yang kedua berupa kata-kata biasa seperti aduh, celaka, gila, kasihan, alhamdulillah, dan masya Allah. Contohnya yang pertama, wah, mahal sekali, kata ibu itu. Yang kedua, nah, rasakanlah olehmu akibatnya, kata ayah kepada orang itu. Yang ketiga, alhamdulillah, akhirnya kita berhasil, seru ketua RT. Yang terakhir ada partikel. Ada sejumlah bentuk yang disebut partikel seperti kah, tah, lah, pun, dan per. Partikel ini ada yang sebagai penegas, ada juga yang bukan sebagai penegas. Contohnya, apakah isi lemari itu? Apalah dayaku menghadapi cobaan seperti ini. Sayalah yang bersalah, bukan anak itu. Harganya Rp1.000 per lembar. Nah, dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi kata terbuka terbagi menjadi nomina, verba, dan adjektiva. Sedangkan klasifikasi kata kelas tertutup terbagi menjadi adverbia, pronomina, numeralia, preposisi, konjungsi, artikulus, interjeksi, dan partikel. Pronomina sendiri terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kata ganti diri. Yang kedua, kata ganti petunjuk. Yang ketiga, kata ganti tanya. Dan yang keempat, pronomina tak tentu. Numeralia terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kata bilangan. Dan yang kedua, kata bantu bilangan. Konjungsi sendiri terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Yang kedua, konjungsi subordinatif. Dan yang ketiga, konjungsi antar kalimat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.